Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Dalam kesatuan yang mesra antara ketiga kedirian-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Putra, dan terima kasih ya Roh Kudus. Berikanlah kami Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengetahuan untuk semakin memahami dan menyadari kuasa-Mu yang mengagumkan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Tritunggal Maha Kudus ini, sekali lagi kita diajak untuk memasuki misteri tentang Allah. Sekali lagi, misteri. Ya. Kata misteri ini jangan kita anggap sederhana, tetapi ini merupakan suatu fakta di mana kita tidak mampu, tidak mengerti, tidak memahami tentang Allah. Yang kita mengerti tentang Allah itu hanyalah secuil. Dan secuil itu juga karena Yesus yang menyatakan diri. Yesus yang mengungkapkan diri. Yesus yang memberitakan. Yesus yang merevelasikan siapa itu Bapa, siapa itu dirinya, dan siapa itu Roh Kudus. Karena itu ajaran tentang Tritunggal itu bukan hanya sebagai identitas tentang what is the God, what is the Holy Trinity. Tetapi how God express himself. Jadi bukan tentang identitas Allah, tentang being Allah. Kita tidak mungkin dan tidak mampu mengerti being Allah, yang adalah mengatasi segala daya-daya kemampuan dan logika manusia. Tak mungkin. Tetapi bagaimana Allah itu mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya, ya, dalam melakukan karya-karya penciptaan, karya-karya penyelamatan, dan karya-karya pengudusan. Ya. Jadi itulah gerakan Allah. Jadi bagaimananya tentang Allah itu, how-nya, bukan tentang what-nya, tentang how. Dan tentu saja nanti bagaimana tentang why, mengapa Allah harus bertindak seperti itu. Ya. Lalu juga kita lihat, ya, itu yang paling penting. Jadi bukan pertama-tama tentang what, tentang apanya Tuhan itu. Allah itu esa, itu titik, nggak ada koma, nggak ada apa. Itu jelas Allah hanya satu, tidak mungkin mau dijelaskan Allah itu banyak. Ya, itu yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Ya, Allah itu esa. Ya, dari iman kita, dari keyakinan kita, dari pengalaman kemanusiaan kita. Sebab ini juga penting karena mengapa? Karena kalau Allah itu banyak, jadi tidak terjadi sesuatu yang bertentangan, berperangan dan seterusnya. Tapi Allah itu satu. Dia menguasai alam semesta. Ya. Dia mengatur alam semesta. Dia berbuat supaya alam semesta ini menjadi teratur, berjalan sesuai dengan hukum-hukum alamnya. Nah, oke. Jadi bagi kita orang Katolik, ketika ada orang menyerang bahwa Allah kita tiga, itu tidak bisa. Ya, mereka tidak mampu, tidak mengerti. Kita pun tidak mengerti. Tapi pengertian kita, pemahaman kita karena Yesus itulah. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi yang bagi saya yang tentu saja kita bisa menerangkan bagaimana how-nya Yesus. Jadi Allah itu sungguh-sungguh Allah yang menciptakan dalam kesatuan dengan Putra dan Roh Kudus. Jadi selalu dalam kesatuan, ya. Itu menunjukkan kepada kita, jangan berarti kalau ketika Allah mengutus putranya Yesus, Allah tidak lagi bersatu dengan Yesus di surga. Enggak. Karena dia adalah roh yang murni, yang mengatasi segala sesuatu, yang tak terbatas, ya. Ketika Allah mengirim putranya ke dunia, tidak berarti dia tidak bersatu dengan putranya di surga, tidak, ya. Jangan berpikiran begitu. Nah, jadi kemudian Allah melakukan penciptaan
dalam persatuan dengan Putra dan Roh Kudus. Lalu ketika kemudian dia mengirimkan putranya sendiri adalah karena cintanya itu, why-nya itu, ya, bahwa manusia yang sangat dicintai, yang dikaguminya dalam tanda petik sebagai ciptaan masterpiece ciptaan Allah, ya tidak taat lagi kepadanya, tidak mendengarkan lagi kepadanya, ya lalu mengirim orang yang ia cintai sendiri, atau dalam tanda petik bukan orang tapi pribadi yang ia cintai sendiri, yaitu adalah putranya yang menjadi manusia yang serupa dengan kita, supaya dengan kalau Allah yang adalah tinggi besar, ya manusia tidak mampu menggapainya, dalam tanda petik tidak mampu menerimanya, maka dia Allah turun menjadi manusia, merasakan penderitaan, kesulitan kepribadian manusia. Nah, disitulah Putra sebagai penyelamat, penebus, pembebas yang telah di mana manusia telah dihancurkan, telah digoda, telah disingkirkan, telah dijauhkan dari Allah sendiri. Karena iblis, karena setan, karena kekuatan-kekuatan yang tidak ingin manusia dekat dengan Allah. Itulah karya penebusan, karya penyelamatan. Nah, tentu saja bukan hanya itu endingnya. Endingnya adalah supaya manusia dengan kemampuannya dibantu oleh Roh Kudus. Maka Roh Pembantu, Roh Penghibur, Roh Penolong bagi kita, supaya kita dapat bersatu kembali dengan Allah. Maka kita dibantu oleh Roh Kudus, Roh yang Tuhan berikan kepada kita, ya, Roh pengudusan. Nah, jadi inilah saudaraku terkasih cara kita, ya, orang Katolik menerangkan tentang Allahnya itu, ya. Nah, itu yang kita ketahui dalam sejarah keselamatan. Nah, yang kedua yang penting adalah bahwa di sini Tuhan ingin supaya kita kembali bersatu dengan Tuhan, gitu loh. Jadi kita dilibatkan, diajak masuk dalam persekutuan Allah, relasi Tritunggal Maha Kudus. Dan persekutuan ini adalah persekutuan kasih. Jadi kasih Allah adalah kasih, itu merupakan suatu anugerah, suatu masterpiece, suatu kenyataan, suatu realitas di dalam diri Allah. Dan Tuhan ingin mengajak kita untuk masuk di dalam misteri Tritunggal ini. Ya. Dan itu yang saya kira salah satu anugerah juga yang besar, bahwa Allah adalah kasih, maka kita dilibatkan, diajak masuk ke dalam misteri itu, supaya nanti dalam akhir hidup kita, ya, meskipun secara nyata akhir hidup kita masuk di dalam relasi kealahan itu, keilahian itu di dalam Allah, gitu loh, ya. Nah, itulah yang saya kira yang perlu kita alami dan kita rasakan. Maka yang bagi kita yang penting di sini adalah dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus ini kita merasakan Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, ya, di dalam keseluruhan. Dia memberikan segala-galanya kepada kita supaya kita bisa bersatu dengan Dia. Dia melakukan segala-galanya, bahwa ciptaannya ini jangan sampai binasa satupun. Maka kalau kita lihat tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, Allah tidak ingin satu manusia pun. Sekali lagi ingat, Allah tidak ingin satu manusia pun binasa jauh daripadanya. Maka ketika Allah bertindak seperti itu kepada saya pun harus bertindak itu atau melakukan sesuatu bagi manusia, supaya kita semua sampai bersatu kembali dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Pengudus dalam kehidupan kita, dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudaraku terkasih, semoga kita merasakan dan mengalami kasih-Nya yang luar biasa itu, ya. Dan kita rasakan, kita alami, dan kita berjuang, kita mohon, ya, rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita menemukan kasih yang melimpah itu, ya. Semoga Anda, saya, dan kita semua merasakan dan mengalami kasih Allah itu, kekuatan Allah. Maka kita mohon supaya Tuhan sungguh-sungguh membawa kita kepada persatuan yang mesra dengan Tuhan. Dan itulah yang tak terhingga yang bisa kita katakan. Pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita bahagia. Dan itulah jiwa Allah. Dan itulah roh Allah. Dan itulah semangat Allah. Dan itulah yang Tuhan maui dalam hidup kita. Maka ketika kita selalu gagal, dan itu bukan yang gampang sekali lagi, tetapi ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan kehendak kita kepada kehendak Allah, pasti kemungkinan itu bisa terjadi, ya.
sekali lagi bahwa memang tidak mudah karena ada kekuatan dalam kelemahan keterbatasan kita manusia dan ada kekuatan lain yang jahat yang tidak ingin kita kembali bersatu dengan Tuhan. Maka marilah kita mengikuti Yesus Kristus sebagai sakramen Allah, sebagai tanda dan sakramen Allah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengikuti, mendengarkan Dia sampai pada akhir hidup kita. Tuhan ingin Anda dan saya dan kita semua bahagia bersama Dia, damai bersama Dia. Tetapi itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan derita kita, mempersembahkan kerapuhan kita, mempersembahkan dosa kita ke dalam hati kudus Yesus yang penuh cinta. Betapa dalamnya kuasa Allah. Semoga Anda dan saya diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam kuasa dan nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati Anda semua. Dan kita masuk dalam misteri Allah. Dan dijanjikan untuk bersatu kembali dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.